dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 12. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kakak-kakak seputar materi Proklamasi Kemerdekaan 1945. Yang dimana pertanyaan pertama adalah, menurut pendapat saya, apakah saya sepakat dengan tindakan golongan muda yang menuntut percepatan proses proklamasi Indonesia terhadap Soekarno dan Hatta, dan lebih menguntungkan mana bangsa Indonesia memproklamasikan sendiri atas perjuangan golongan muda atau menunggu selesainya sidang PPKI? Menurut pendapat saya sendiri, saya sangat setuju dengan tindakan para golongan muda yang mempercepat pelaksanaan proklamasi 1945, dan tindakan itu menurut saya sangat masuk akal dan tepat. Dan lagi pula, tindakan tersebut lebih menguntungkan Indonesia karena dengan memproklamasikan Indonesia dengan perjuangan serta usaha pahlawan dulu, kita dapat membangga dan kita dapat berbangga atas kemerdekaan Indonesia pada saat ini, karena kita dapat memerdekakan Indonesia atas hasil jeripaya pahlawan kita dulu. Pertanyaan nomor 2, menurut pendapat saya, seandainya tidak terjadi pengasingan oleh golongan muda terhadap golongan tua, apakah Soekarno akan tetap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945? Jawaban saya tidak, karena tanpa desakan dan peristiwa pengasingan Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh golongan muda, proklamasi Indonesia tidak mungkin akan terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Dikarenakan dari pendapat golongan muda dan golongan tua saja sangat berbeda, yang dimana golongan tua mempunyai prinsip bahwa mereka akan memerdekakan Indonesia pada saat kondisi politik Indonesia sudah sangat matang, yang dimana hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan panjang, dan hal tersebut juga mengakibatkan penundaan terjadinya proklamasi 1945. Pertanyaan yang ketiga, siapakah tokoh favorit saya dalam peristiwa proklamasi 1945? Tokoh favorit saya adalah Sultan Syahrir, karena kita semua tahu bahwa Sultan Syahrir sangat berperan penting dan berperan banyak dalam peristiwa Rengas Dengklok, yang dimana kita juga tahu bahwa peristiwa Rengas Dengklok sangat berperan penting dalam proses terjadinya proklamasi Indonesia 1945, karena tanpa terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, bisa saja peristiwa proklamasi Indonesia tidak akan terjadi. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan saya saat sedang mempelajari materi Proklamasi Indonesia 1945, dan apa saja hal yang bisa saya petik dan jadikan pembelajaran untuk kehidupan saya? Yang pertama-tama, saya sangat merasa senang saat mempelajari materi Proklamasi 1945, karena dari materi ini saya bisa mengingat bagaimana perjuangan dan usaha besar yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita dulu untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Dan hal yang bisa saya petik dan jadikan pelajaran sangat banyak, baik yang langsung saya rasakan dari dalam hati saya atau yang bisa saya utarakan lewat kata-kata. Salah satu contohnya adalah bagaimana kita untuk tetap berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan kita sendiri tanpa mudah terhasut oleh omongan atau pihak-pihak orang lain, dan bagaimana pula agar kita tidak mudah terayu dan tidak mudah termakan oleh janji-janji manis dan bualan-bualan yang belum tentu akan terjadi dan akan tertepati. Baik, itulah jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kakak-kakak sekalian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.